Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. 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 Sedulur kabeh. Sugeng Rawu di kanal ini, tempat kita bersama-sama menyelami misteri kehidupan, jejak gaib para leluhur, dan makna tersembunyi di balik hari lahir yang kita bawa. Panjenengan yang mampir ke video ini, mungkin hatimu sedang digedor rasa penasaran. Atau jangan-jangan, jiwamu sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih tua dari tubuhmu, warisan dari garis darah yang belum terselesaikan. Tulis, Rahayu, di kolom komentar, sebagai bentuk sambung rasa antar sesama, dan bentuk izin dari hati kita untuk saling menguatkan dalam perjalanan spiritual ini. Pernahkah sampean merasa, rezeki macet terus, padahal kerja keras sudah luar biasa? Hubungan selalu retak, walau niat panjenengan selalu baik? Atau hidup terasa seperti dikejar sesuatu, tapi bukan dari dunia ini? Bisa jadi, panjenengan sedang dikejar hutang gaib leluhur. Sebuah utang yang tak tertulis, tak berbentuk, tapi mengikat dalam darah dan roh. Apalagi jika panjenengan lahir di salah satu weton tertentu, yang dipercaya paling kuat menjadi pembawa beban spiritual keluarga. Dan ketika bulan Suro tiba, energi semesta membuka catatan lama, dan menagih yang belum selesai. Yen hutang duit Yeso dicicil, hutang gaib mung Yeso dilunasi nganggo laku. Dalam budaya kejawen, weton tidak sekadar angka kelahiran. Ia adalah sidik jari gaib yang menyimpan informasi karma, beban warisan, hingga kekuatan rohani seseorang. Beberapa weton dipercaya menjadi jembatan karma. Lahir dengan tugas spiritual untuk menebus janji, kesalahan, atau perjanjian gaib yang pernah dilakukan oleh leluhurnya. Biasanya, tanda-tandanya mulai terasa sejak kecil. Sering sakit tanpa sebab. Mimpi bertemu orang tak dikenal tapi terasa akrab. Selalu gagal di ujung keberhasilan. Atau merasa hidup berat tanpa alasan yang jelas. Dan ketika bulan Suro tiba, yaitu saat tabir antara dunia kasat mata dan dunia arwah paling tipis, energi leluhur yang belum selesai akan kembali menagih. Berikut ini daftar 5 weton dikejar hutang gaib. 1. Weton Selasa Kliwon penanggung hutang perjanjian lama. Dalam pakem primbon, Selasa Kliwon dikenal sebagai salah satu weton dengan getaran tajam dan dalam. Ia adalah perpaduan antara elemen api, Selasa, dan pasaran Kliwon yang berhubungan erat dengan kekuatan dimensi gaib. Orang yang lahir di Selasa Kliwon cenderung memiliki kehidupan yang penuh naik turun. Banyak dari mereka yang terlihat kuat dari luar, namun menyimpan luka batin yang dalam. Mereka juga dikenal sebagai penyambung karma keluarga, entah itu karma baik, atau karma yang belum ditebus. Tak jarang, mereka bermimpi didatangi sosok tua bersorban putih atau berpakaian zaman dulu, yang hanya dia menatap atau melambaikan tangan dari jauh. Ada juga yang mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok rumah saat malam satu suro, lalu menghilang ketika dibacakan doa. Selasa Kliwon, nek ora kuat laku, bisa tumbang mergo beban sing dudu dueke dewe. Selasa Kliwon, kalau tak kuat menjalani laku, bisa tumbang oleh beban yang bukan miliknya sendiri. Biasanya, orang Selasa Kliwon tidak tahu bahwa salah satu leluhurnya, bisa jadi kakek, nenek buyut, atau bahkan yang lebih tua, pernah melakukan perjanjian gaib, entah pesugihan, tumbal tanah, atau janji tak ditepati kepada entitas gaib. Dan karena perjanjian itu tidak pernah ditutup atau dilunasi, maka jiwa-jiwa penerus darahnya yang paling terang akan menjadi sasaran tagihan. Bulan Suro adalah waktu pembukaan kontrak spiritual, di mana makhluk-makhluk penjaga perjanjian lama kembali hadir dan menagih. Terkadang bukan dalam bentuk menakutkan, tapi dalam bentuk ujian hidup. Rezeki seret meski sudah kerja keras. Sering ditinggal orang terdekat tanpa sebab. Hubungan rumah tangga hancur berkali-kali. Bahkan ada yang jatuh sakit saat malam satu suro dan sembuh setelah ziarah leluhur. Namun ingat, bukan berarti tak ada jalan keluar. Justru karena panjenengan yang lahir di Selasa Kliwon dipilih, maka panjenengan juga dibekali kekuatan spiritual lebih. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan laku untuk meruat beban yang tak kasat mata. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sedekah bumi, atau slametan ruatan kecil, di bulan Suro, mendoakan para leluhur dengan tulus, dan menjaga sikap batin tetap rendah hati. Sing waris ora kudu neruske, nanging kudu nerusne nindakake pangapura.
Pewaris tak harus melanjutkan, tapi harus melanjutkan upaya memaafkan. Tapi Selasa Kliwon bukan satu-satunya. Masih ada weton lain yang juga menyimpan hutang tak terlihat. Bahkan, ada yang hidupnya terasa terus tertahan, seperti melangkah di jalan penuh lumpur karma. Dan salah satunya adalah mereka yang lahir di 2. Weton Jumat Pon pewaris karma tertutup. Dalam primbon, Jumat Pon dianggap sebagai weton yang sangat dipingit. Artinya, mereka lahir di bawah naungan energi tertutup, sunyi, dan berkabut. Tak semua orang bisa membaca karakter sejati pemilik weton ini, bahkan dirinya sendiri seringkali bingung dengan arah hidupnya. Orang yang lahir di Jumat Pon sering terlihat tenang, bahkan cenderung pendiam. Tapi di dalam dirinya, bergemuruh banyak pertanyaan. Kenapa aku selalu merasa sepi? Kenapa aku sering merasa tidak diterima, meski sudah berusaha? Kenapa hidupku seperti dibatasi sesuatu yang tak terlihat? Jawabannya mungkin tak terletak pada dirinya sekarang, tapi pada sesuatu yang diwariskan dalam diam oleh para leluhur. Jumat Pon iku dudu lali, nanging disimpen. Dudu ilang, nanging dikepung. Jumat Pon itu bukan lupa, tapi disembunyikan. Bukan hilang, tapi dikelilingi. Weton ini disebut sebagai penyimpan karma tertutup. Artinya, jiwa mereka sering menjadi wadah dari karma keluarga yang tidak dibicarakan, tidak diselesaikan, dan tidak diakui. Seperti utang yang tak pernah ditulis tapi terus berbunga dalam sunyi. Ketika bulan Suro datang, yang sifatnya membuka tirai-tirai lama, energi Jumat Pon menjadi sangat sensitif. Banyak dari mereka tiba-tiba merasa gelisah, sering mengigau, atau mengalami mimpi berulang tentang rumah lama, makam, atau suara tangisan tanpa wujud. Ada kisah dari seorang wanita Jumat Pon, yang setiap bulan Suro selalu jatuh sakit tanpa diagnosa jelas. Baru setelah dia menziarahi makam buyutnya yang dulu pernah menghilang tanpa jejak, dan melakukan doa di sana, penyakit itu menghilang, seolah-olah ada beban batin yang telah dibebaskan. Banyak dari pewaris Jumat Pon merasa hidupnya seolah dibekukan. Tidak bisa menikah meski sudah berkali-kali mencoba. Bisnis macet mendadak meski awalnya lancar. Merasa terus berada di tempat yang sama, seperti diikat. Tapi ingat, Jumat Pon bukan hukuman. Ia adalah pertanda. Panjenengan terlahir untuk membebaskan, bukan menanggung selamanya. Salah satu laku penyelarasan bagi Jumat Pon di bulan Suro adalah membuat ruang doa khusus di rumah. Tidak harus mewah, cukup pojok tenang yang dijadikan tempat menyapa para leluhur. Sediakan air putih, lilin atau dupa, dan duduklah diam. Dengarkan apa yang muncul dari dalam hati. Kadang, jawaban tidak datang lewat suara, tapi lewat rasa. Wong sing ngerti sepi, bakal ngerti saka endi rame kui muncul. Siapa yang memahami sepi, akan tahu dari mana keramaian itu berasal. Namun bukan hanya mereka yang diam dan tersembunyi yang membawa beban. Ada pula weton yang justru terang, mencolok, penuh wibawa sejak lahir. Tapi ternyata, di balik pancaran cahaya itu, tersimpan hutang besar dari masa lalu. Dan mereka adalah para pemilik weton. 3. Weton Minggu Pahing, pembawa cahaya dan tumbal tak kasat mata. Jika ada weton yang lahir dengan auranya langsung terasa sejak kecil, maka itu adalah Minggu Pahing. Mereka sering disebut sebagai weton besar, karena jumlah Neptunya tinggi, 14, dan memiliki getaran wibawa, kepemimpinan, serta daya tarik yang mencolok. Anak-anak Minggu Pahing biasanya pintar bicara, cepat belajar, dan disukai banyak orang. Tapi anehnya, semakin mereka tumbuh dewasa, hidupnya justru semakin berat. Banyak dari mereka merasa lelah secara batin. Apapun yang dicapai, selalu seperti ada bayangan gelap yang ikut mengintai di belakang. Kenapa bisa begitu? Karena dalam pakem kejawen, Minggu Pahing adalah weton yang berpotensi menjadi tumbal tak kasat mata. Bukan dalam arti dikorbankan secara fisik, tapi jiwa mereka sering menjadi perantara karma kolektif keluarga. Wong Minggu Pahing iku padhang, nanging sok dijupuk padhange kanggo madhangi sing peteng. Orang Minggu Pahing itu terang, tapi sering diambil terangnya untuk menerangi yang gelap. Sering terjadi dalam keluarga besar, ada sejarah leluhur yang menempuh jalan spiritual sesat, pesugihan, jimat hitam, tumbal usaha, atau janji dengan makhluk halus yang tidak diselesaikan. Dan karena Minggu Pahing memancarkan energi kuat, makhluk-makhluk itu memilih mereka sebagai jembatan. Tanda-tandanya antara lain
mendadak merasa berat di pundak dan punggung, terutama saat senja. Sering merasa diperhatikan saat sendiri. Wajah tampak cerah di luar, tapi mata terlihat letih. Punya mimpi berulang tentang istana tua, sumur, atau darah. Di bulan Suro, kekuatan batin Minggu Pahing seakan menjadi magnet yang menarik dunia roh untuk mendekat. Dan jika tidak dilindungi, mereka bisa kehabisan cahaya, merasa kosong, atau bahkan mengalami sakit misterius yang sulit disembuhkan secara medis. Namun, orang Minggu Pahing punya kelebihan besar, kemampuan spiritual alami. Mereka mudah belajar ilmu titen, meditasi, bahkan menarik energi leluhur untuk membantu proses penyembuhan batin. Tapi itu semua harus didasari dengan niat bersih dan rendah hati, bukan kesombongan. Ritual penyelarasan yang cocok untuk mereka di bulan Suro adalah membaca doa penerang batin selama 7 malam berturut-turut. Berdoa sambil menyalakan lilin putih dan air putih di depan cermin. Ziarah ke tempat keramat keluarga dengan niat mendoakan, bukan meminta. Menyendiri untuk kontemplasi di hari Minggu Kliwon atau Minggu Pahing malam. Yen wis padhang, ojo ngoyak sorot liane. Tangine dewe, madhangna dewe. Kalau sudah terang, jangan kejar cahaya lain. Bangkit sendiri, dan terangi jalanmu sendiri. Tapi bagaimana jika beban bukan datang dari kekuatan atau kelembutan, melainkan dari janji, perjanjian yang dibuat bukan oleh kita, tapi oleh darah yang mengalir dalam tubuh ini? Mari kita lanjutkan ke weton berikutnya. 4. Weton Rabu Wage, penjaga janji leluhur. Tak banyak yang tahu bahwa Rabu Wage adalah salah satu weton yang memiliki energi penjaga, bukan penjaga harta, bukan pula penjaga nama baik, tapi penjaga janji leluhur. Ya, weton ini dalam tradisi Jawa dikenal sebagai pemilik getaran tanggung jawab tak terlihat. Mereka dilahirkan bukan hanya membawa takdir sendiri, tapi juga diminta menjaga sesuatu yang telah diucapkan sebelum mereka lahir. Janji leluhur dalam pemahaman kejawen bisa bermacam-macam. Janji kepada alam atau roh penjaga tempat. Ikrar kepada makhluk halus demi keselamatan keluarga. Kesepakatan yang pernah diucap saat membuka lahan, membangun rumah, atau menutup makam. Bila janji-janji ini tidak ditepati atau dilupakan oleh generasi sebelumnya, maka semesta akan menurunkannya kepada anak cucu yang paling kuat jiwanya, dan itulah pemilik weton Rabu Wage. Janji leluhur ora ilang. Mung ngenteni sopo sing kuat lan eling kanggo nebus. Janji leluhur tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu siapa yang kuat dan sadar untuk menebus. Orang Rabu Wage dikenal kalem, sabar, dan tidak suka ribut. Tapi justru ketenangan inilah yang membuat mereka cocok dijadikan pengemban amanah gaib. Banyak dari mereka sejak kecil mengalami pengalaman tak biasa. Bermimpi tempat-tempat yang tidak dikenalnya, tapi terasa akrab. Menangis tiba-tiba saat lewat tempat angker atau kuburan tua. Mudah sakit saat pindah rumah atau menempati tanah baru. Sering merasa ditagih atau melihat makhluk berbaju adat di dalam mimpi. Bulan Suro menjadi saat yang paling berat bagi mereka, karena energi janji yang belum tertutup akan muncul kembali. Bisa berupa perasaan gelisah, penglihatan, suara aneh, atau musibah kecil yang berulang. Namun, orang Rabu Wage punya kelebihan yang luar biasa, jiwanya kuat dan rendah hati. Mereka bukan tipe yang menyerang, tapi yang menerima dan menyelesaikan dengan tenang. Untuk membersihkan atau menetralkan energi janji leluhur, ada beberapa laku yang bisa dilakukan. Membuat tumpeng kecil dengan lauk sederhana dan membagikannya kepada anak yatim atau tetangga. Ziarah ke tempat yang diyakini memiliki sejarah spiritual keluarga. Menyalakan kemenyan dan membaca doa niat pelunasan amanah. Menyiram sudut rumah atau pekarangan dengan air garam dan daun sirih. Wong Rabu Wage iku ora banter suarane, nanging gawe tentrem sing nyawang. Orang Rabu Wage tidak banyak bicara, tapi membawa ketenangan bagi yang melihatnya. Bulan Suro, bagi mereka, adalah panggilan untuk tidak lagi menunda. Jika tidak diselesaikan, maka beban itu bisa turun lagi ke anak cucu. Tapi jika diselesaikan dengan laku, mereka akan membuka gerbang keberkahan bagi 7 turunan ke depan. Namun ada satu lagi weton yang sering dianggap biasa-biasa saja. Padahal, justru merekalah yang sering dijadikan sumber tumbal tanpa disadari, karena kesabaran dan kepolosannya dimanfaatkan oleh energi karma leluhur. Siapa mereka? 5. Weton Kamis Legi, tumbal diam leluhur yang terlupa. Kamis Legi. Sekilas,
weton ini terdengar lembut. Dan memang, mereka yang lahir di hari ini dikenal sebagai pribadi yang sabar, ringan tangan, penyayang, dan tidak suka mencampuri urusan orang. Tapi justru karena kelembutan inilah, mereka seringkali menjadi tempat jatuhnya beban gaib keluarga yang tak terlihat. Dalam primbon, Kamis adalah hari dengan elemen angin lembut, sedangkan pasaran Legi mengandung makna manis, teduh, dan damai. Gabungan keduanya membuat pemilik weton ini sering tidak disadari sebagai penyangga karma, padahal merekalah tumbal paling sunyi dalam garis keturunan. Wong Kamis Legi iku dudu wong sing kuat ngebuki petaka, tapi sing rimo nganti petaka ora sadar wis mlebu. Orang Kamis Legi bukan yang kuat melawan bencana, tapi yang pasrah sampai bencana itu masuk tanpa ia sadari. Pemilik weton ini sering hidup dalam lingkaran kesialan yang tidak bisa dijelaskan. Sering gagal padahal sudah hampir berhasil. Dikhianati orang terdekat berulang kali. Menanggung beban ekonomi keluarga, meski bukan anak sulung. Sakit-sakitan sejak kecil tapi selalu bertahan. Tak jarang pula, mereka merasa seperti dijadikan tempat menampung luka yang bukan miliknya sendiri. Entah itu trauma keluarga, masalah rumah tangga orang tua, atau bahkan urusan gaib yang tak mereka pahami. Bulan Suro datang seperti cermin besar untuk weton Kamis Legi. Di waktu inilah biasanya mereka sering mimpi menangis tanpa sebab. Melihat bayangan perempuan tua atau sosok anak kecil dalam rumah. Merasa sesak dada setiap menjelang maghrib. Sering mendengar bisikan saat menjelang tidur. Jika ditelusuri lebih dalam, banyak di antara mereka memiliki leluhur yang wafat secara tidak wajar, dirampok, dipenjara, atau meninggal di tanah orang. Dan luka jiwa dari garis itu belum sempat diruat, hingga akhirnya turun sebagai beban sunyi ke jiwa Kamis Legi. Namun, justru karena kelembutan jiwanya, Kamis Legi memiliki kekuatan spiritual yang bersih. Mereka bisa menjadi penyembuh alami, bukan dengan ilmu gaib, tapi dengan kesungguhan hati dan ketulusan batin. Laku terbaik untuk Kamis Legi di bulan Suro adalah puasa mutih selama 3 hari awal bulan Suro. Membuat bubur merah putih dan dibagikan ke tetangga sebagai simbol penetralan karma. Membaca doa pemaafan untuk para leluhur sambil menyalakan lilin. Menulis semua beban batin di kertas, lalu dibakar sebagai simbol pelepasan. Lemah lembut ora tegese lemah. Kadang sing paling halus, iku sing paling kuat nahan beban jagat. Maka, panjenengan yang lahir Kamis Legi, jangan terus bertanya, kenapa aku? Tapi ucapkanlah, jika memang aku dipilih, maka aku akan menyelesaikannya dengan doa dan ketenangan. Karena pada akhirnya, yang ditumbalkan bukan tubuhmu, tapi kesadaranmu, agar engkau bisa menjadi penjaga terang bagi mereka yang telah lupa jalan pulang. 5 weton itu bukan berarti buruk. Mereka adalah penjaga warisan tak kasat mata, utusan dalam senyap. Dan ketika bulan Suro datang, mereka bukanlah korban, tapi kunci. Saudara-saudara yang lahir dengan weton-weton ini, jangan merasa takut, jangan merasa terkutuk. Karena sesungguhnya, semesta tidak pernah memberi beban tanpa kekuatan untuk menghadapinya. Mungkin panjenengan ditunjuk untuk menjadi yang menyelesaikan. Agar garis darah panjenengan bisa tidur dengan tenang. Agar anak cucu tak lagi memikul yang bukan miliknya. Sing wani endeleng akar, bakal ngerti carane ngresiki woh. Siapa yang berani melihat ke akar, akan tahu cara membersihkan buahnya. Bulan Suro bukan waktu sial. Ia waktu pengingat. Dan weton bukan vonis. Ia adalah petunjuk. Jika panjenengan merasa memiliki pengalaman serupa, ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman panjenengan bisa menjadi petunjuk untuk orang lain. Klik like sebagai bentuk sambung rasa. Tulis, Rahayu, jika ingin diselimuti doa kebaikan. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu.